Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami hormati. Marilah sama-sama kita menyampaikan segala puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Selanjutnya selawat dan salam mari sama pula kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa tukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa pada hari yang berbahagia ini kita berada pada hari yang ke-9 daripada melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang berkah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada kita sebagai umatnya, ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak, fihi lailatun khairun min alfi syahr, ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamu lailihi tatawwu'a, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwahu, wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu ila akhirih. Nabi mengatakan kepada kita, wahai manusia, sungguh telah tiba kepadamu bulan yang agung, bulan yang berkah. Jadi Ramadan merupakan famulu daripada segala bulan dibandingkan dengan 11 bulan yang lain. Sayyidus suhuri 'indallah syahrul Ramadan, sayyidul ayyam 'indallah yaumul Jum'at, sayyidul mursalin nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad merupakan faulu segala nabi. Hari Jumat merupakan faulu daripada segala hari, dan bulan Ramadan merupakan faulu daripada segala bulan. Jadi kenapa Ramadan dikatakan bulan yang agung atau faulu daripada segala bulan? Karena Ramadan itu adalah ada malam 1000 bulan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang bobotnya lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana pada bulan yang lain itu tidak ada bulan, tidak ada malam 1000 bulan. Kita sering mengatakan dengan Lailatul Qadar ataupun malam Qadar.
Dalam bahasa Indonesia dikatakan dengan malam kemuliaan. Jadi siapa saja yang menempatkan diri beribadat pada malam itu sama dengan dia sudah beribadah 82 tahun lebih. Bahkan dikatakan orang-orang yang menempatkan diri melaksanakan sholat Isya dan Maghrib berjamaah selama bulan Ramadan, orang tersebut sudah beribadah pada malam Qadar. Apalagi kalau sempat melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, tambah dengan sholat tahajud, dipastikan kita sudah beribadah pada malam tersebut. Jadi itu maka dikatakan Ramadan merupakan bulan yang agung. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malam Qadar itu dikatakan malam 1000 bulan? Karena pada malam itu Allah menurunkan Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah sumber daripada segala sumber ilmu pengetahuan dan sumber daripada segala sumber hukum. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkan akan Al-Quran itu pada malam Qadar, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa yang kamu tahu daripada malam Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kenapa sampai malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Karena pada malam itu semua malaikat di langit turun ke bumi, dan bersamanya ada malaikat Jibril sebagai kepalanya malaikat. Untuk apa? Min kulli amrin, untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di bumi, mulai tahun ini hingga tahun akan datang. Ini semuanya dikadarkan oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu muslimin yang berbahagia, tandanya malam Qadar pada malam hari tidak ada angin dan tidak ada hujan, serta tidak ada berterbangan bintang-bintang. Tanda pada siang hari, matahari ada namun tidak bercahaya, tidak bersinar. Kenapa tidak? Karena dibayang-bayangi oleh malaikat yang sedang kembali ke langit. Jadi miliaran, triliunan malaikat, di mana mereka sudah bertugas di bumi ini selama semalam penuh, dia sedang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan melaporkan kepada Allah apa yang sudah dikerjakan tadi malam untuk setahun yang akan datang. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam Qadar itu hingga kepada terbit matahari. Jadi itu makanya muslimin sekalian dikatakan dengan malam 1000 bulan.
Al-Quran adalah pedoman hidup kita bersama. Apakah kita orang beriman ataupun orang yang belum beriman, Al-Quran tetap pedoman hidup. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah turunkan akan Al-Quran. Cuma kita tidak tahu, tidak ada penjelasan malam apa. Walaupun memperingatinya pada malam 17 Ramadan, itu kira-kira seperti itu. Yang jelas turunnya Al-Quran di malam Ramadan. Itu pula dengan Lailatul Qadar, ada di malam-malam Ramadan. Kita tidak tahu di mana. Sengaja seperti itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas. Al-Quran itu menjadi petunjuk dan bimbingan kepada manusia semuanya. Kenapa semuanya muslimin sekalian? Karena kita semua yang hidup di muka bumi hari ini dan sebelumnya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Semuanya. Cuma umat Nabi itu dibagi dua. Ada yang dikatakan umat ijabah, seperti kita umat ijabah. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita dilahirkan dari rahim seorang muslimah. Ya, kita dilahirkan dari orang muslim dan muslimah. Alhamdulillah otomatis kita menjadi umat ijabah. Kita sudah menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dikatakan dengan umat ijabah. Mereka yang belum beriman, mereka dikatakan dengan umat dakwah. Umat dakwah. Hari ini mereka belum beriman, esok lusa mereka kadangkala beriman. Maka kita jangan berani mengatakan kita lebih baik daripada mereka, belum tentu. Sehingga ada orang bilang dalam kelebihan pribadi masing-masing para sahabat, Umar bin Khattab bukan orang-orang yang pertama memeluk Islam. Malah penentang keras Nabi Muhammad SAW termasuk Umar bin Khattab. Duluannya Ali masuk Islam, yang lain-lain sudah masuk Islam, Umar belum. Bahkan dia pernah membunuh anak gadisnya sendiri karena anti dengan Islam. Toh pada akhirnya Umar masuk Islam. Maka dalam kemuliaan Umar adalah letaknya setelah Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, masih banyak yang lain setelah Umar bin Khattab. Itu maka dikatakan umat ini ada umat ijabah kayak kita hari ini, ada umat dakwah yang sedang didakwahkan oleh dakwah Nabi yang berjalan hari ini, yang disampaikan oleh para mubaligh yang masih hidup di zaman sekarang. Toh nanti mereka yang hari ini belum beriman, nanti mereka lebih kuat imannya ketimbang kita. Itu maka Nabi Muhammad SAW ketika dia hijrah ke Taif, di sana beliau ditolak oleh orang-orang Taif, dicaci maki, dilempar dengan kotoran onta, dengan pelepah kurma, dengan batu, bahkan sampai betis Nabi berdarah. Ya, dikawal oleh Zaid bin Harisah, anak angkatnya yang sangat setia dengan Nabi. Sampai Nabi terkapar di bawah pohon kurma. Jibril turun, begitu marah,
Jibril turun bertemu dengan Muhammad. Ya Muhammad Rasulullah, masa iya orang ini kepadamu seperti itu? Saking marahnya Jibril mengatakan, hai Muhammad, izinkan kepadaku, akan kuhancurkan negeri ini, laksana kuhancurkan negeri Nabi Lut. Apa kata Nabi? Jangan. Di sini pikiran Nabi lebih cerdas daripada pikiran Jibril sendiri. Maka ketika Isra dan Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha, hendak liqai dengan Allah, Jibril minta maaf, tidak ada kekuatan lagi. Maka ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu Mi'raj, itu tidak ditemui oleh Jibril. Di situ Muhammad lebih cerdas, lebih tinggi dengan Jibril. Jangan. Hari ini mereka melemparkan diriku dengan kotoran onta, dengan pelepah kurma, dengan batu dan sebagainya. Mereka tidak kenal diriku. Namun wahai Jibril, nanti zuriat mereka, keturunan mereka, cucu-cucu mereka ada yang beriman. Kalau hari ini mereka kita habiskan, kita sudah menumpaskan orang-orang beriman yang ada di dalam diri mereka. Seraya Nabi bermohon kepada Allah, Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah mereka karena mereka tak tahu. Maka muslimin sekalian, ketika kita membenci seseorang, jangan benci-benci betul. Kenapa? Karena dalam orang itu ada kebaikan. Sekurus-kurus ikan pasti ada tulangnya, pasti ada daging di tulangnya. Ya. Sekurus-kurus ikan pasti ada daging di tulangnya, dan segemuk-gemuk ikan juga pasti ada tulang. Artinya apa? Seburuk-buruk manusia di sana ada kebaikan, dan sebaik-baik manusia juga ada kejahatan di sana. Tapi mari kita ambil sisi positif pada seseorang, kita ngambil baiknya saja, kita tinggalkan yang tidak baik. Jadi Al-Quran hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Hari ini hukum, hatta hukum KUHP sekalipun sumbernya Al-Quran, muslimin sekalian. Orang-orang Belanda tempo dulu pun menggali Al-Quran menjadi sumber hukum hari ini. Coba lihat di segi persaksian menurut sekalian dan sumpah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-yaminu 'alal mudda'i wal bainatu 'ala man ankara. Al-bainatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ketika kita mendakwakan seseorang dengan satu benda punya kita, ketika kita diundang oleh hakim, oleh jaksa, diminta kepada si pendakwa itu adalah bainah, saksi dua orang. Mana saksimu? Yang bahwa itu punya kamu. Ketika kita mampu menghadirkan dua orang saksi, kita menang. Ketika kita tak mampu menghadirkan dua orang saksi, maka berpindah kepada yang lain, kepada yang ingkar adalah sumpah. Kamu berani bersumpah itu punya kamu? Ya, sumpah. Berani bersumpah, punya dia, dimenangkan. Kalau dia tak berani bersumpah, maka kembali sumpah kepada orang yang dakwah tadi. Maka ketika Ali menghukum dengan Yahudi tentang baju besi, itu Ali dimenangkan oleh hakim. Kenapa? Yahudi dimenangkan oleh hakim.
Kenapa? Karena Nabi Ali tak mampu menghadirkan 2 orang saksi, tapi Yahudi mampu. Di sini Musa katakan apa? Al-Quran sumber daripada segala sumber hukum dan sumber daripada segala sumber ilmu pengetahuan. Hatta ilmu tentang bikin bom dan senjata semuanya ada di Al-Quran. Tergantung kita yang menggalinya. Wa bainati minal huda wal furqan. Quran juga menjadi penjelas daripada petunjuk itu, wal furqan, dan menjadi pembeda. Jadi yang membedakan di antara hak dan batil adalah Al-Quran. Itu maka Allah berfirman pada ayat yang lain, fa in tanaza'tum min syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Bila mana kamu berbantah pada sesuatu, antara kita dengan yang lain saling berbantah dalam masalah agama, perbantahan perdebatan kita tidak ada solusi, tidak ada jawaban. Masing-masing mengklaim akan kebenaran ada di pihaknya sendiri, yang lain juga seperti itu. Ketika seperti itu muslimin sekalian, kita berbantah pada sesuatu itu, farudduhu ilallahi wa rasul. Apa kata Allah? Kamu kembali kepada Allah dan Rasul, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Mana dalilmu? Ini dalilku. Ketika kita mengutarakan dalil Al-Quran adapun hadis, tidak ada yang membantah lagi. Dahulu muslimin sekalian, ketika Nabi Muhammad wafat, itu orang-orang Madinah sudah ngatur strategi politiknya untuk mengangkatkan siapa khalifah pertama, yaitu orang Madinah, orang Ansar. Mereka sangat cerdas, namun mereka beriman. Terjadi perbantahan satu dengan yang lain. Umar bin Khattab datang menghadap Abu Bakar, engkaulah jadi khalifah. Kenapa? Karena ketika Nabi sakit, Nabi perintahkan Abu Bakar menjadi imam sholat penggantinya. Itu dalil Umar. Itu masih dalil akli, logika. Umar ketika itu, Abu Bakar mengatakan satu hadisnya, al-khalifatul ula al-khalifatu minal muhajirin. Khalifah adalah dari muhajirin, bukan orang Ansar. Ketika Abu Bakar mengatakan hadis ini, mereka semua sami'na wa ta'ana. Kenapa? Karena sudah kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis. Al-Quran di mana? Ketika Nabi hijrah ke Madinah, yang mendampinginya Abu Bakar Siddiq, ketika beliau bersembunyi di Gua Sur, Abu Bakar gelisah di sana. Nabi mengatakan, la takhaf, innallaha ma'ana. Itu firman Allah. Jangan takut, Allah bersama kita. Jadi dengan berbagai argumen ayat dan hadis, akhirnya Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Yang kedua, Nabi juga mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu min ba'di ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kutinggalkan kepadamu 2 perkara di mana kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya, selama kamu komitmen berpegang dengan 2 perkara itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Al-Quran itu adalah
menjadi sumber daripada segala sumber hukum dan sumber daripada segala sumber ilmu. Itu turunnya di bulan Ramadan yang dimakan dengan malam Qadar. Muslimin sekalian, yang kedua apa kata Nabi? Ja'alallahu siyamahu faridatan. Allah jadikan puasa pada bulan ini adalah puasa fardu. Berbeda dengan puasa pada bulan-bulan yang lain. Maka ayat berikutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa saja dari kalian yang melihat bulan maka wajib berpuasa. Maka puasanya Bapak Ibu bukan dengan masuk bulan. Hari Sabtu sudah masuk bulan Ramadan, tapi masih 2 derajat. Belum nampak bulan. Maka apa kata Nabi? Sumu li ru'yatihi waftaru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat anak bulan, yaitu tanggal 1 Ramadan, dan berbukalah kamu karena melihat anak bulan, yaitu tanggal 1 Syawal. Fa innahum alaikum fa'malu sya'bana salasina yauman. Andai kata mendung kamu tak mampu melihat anak bulan, maka sempurnalah Sya'ban 30 hari. Besok pastinya Ramadan. Jadi maka kemarin Kementerian Agama memerintahkan kepada semua kemenak yang ada di Indonesia, termasuk kita di Lok Semawe, untuk melihat anak bulan di mana posisi yang memungkinkan nampak. Ternyata tidak nampak. Ketika semuanya tidak nampak, pemerintah mengumumkan kita lengkap Sya'ban 30 hari, hari Minggu kita mulai berpuasa. Atiullaha wa rasulah wa ulil amri minkum. Apa kata Allah? Taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul, juga kepada ulil amri. Kapan kita wajib taat kepada ulil amri, kepada pemimpin, kepada pemerintah? Selama dia tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk apabila dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini pemerintah tidak maksiat, makanya kita wajib taat kepadanya, kita berpuasa pada hari Minggu. Muslimin sekalian, faman kana maridan aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Maka puasa itu wajib kita laksanakan 1 bulan penuh, muslimin sekalian. Tidak boleh kurang. Kecuali orang-orang yang sakit dan orang-orang musafir. Ya. Orang-orang yang sakit dan musafir yang mencapai safir kasar sholat boleh tidak berpuasa dan menggantikan pada waktu yang lain. Namun kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, kepada orang-orang yang tak mampu berpuasa. Kenapa? Likibrin, karena duha, karena usianya sudah lansia, boleh tak berpuasa. Wa mardil la yurja baruhu, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, sakit makhuf, boleh tak berpuasa. Dan dia memberikan fidyah, memberi makanan kepada fakir miskin, 1 hari 1 mud, yaitu 7 on kurang lebih. Wa man tatawwa khairan fa wa khairullah. Dan siapa saja yang mau tatawwu, mau berlebih, itu lebih baik baginya. Jadi muslimin sekalian, puasa yang wajib kita laksanakan adalah 1 bulan penuh. Apa kata Allah? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
dan wajib kamu sempurnakan bilangan Ramadan. Jadi tidak boleh satu hari pun kita tidak berpuasa apabila kita tidak uzur, tidak musafir, tidak sakit, tidak sedang haid. Kita tidak boleh untuk tidak berpuasa. Makanya muslimin, Nabi mengatakan satu hari Anda tidak berpuasa dengan tanpa uzur tidak akan tertebus walaupun kamu puasa sepanjang masa. Itu makanya wajib berpuasa 1 bulan penuh muslimin sekalian. Setelah kita sempurnakan 1 bulan penuh kita berpuasa, walitukabbirullah, lalu kita bertakbir mengagungkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Di sini timbul satu pertanyaan. Kepada siapa berhari raya itu? Ya. Kepada siapa yang diperintahkan bertakbir oleh Allah pada hari raya? Bukan kepada semua kita. Kepada orang-orang yang sudah menyempurnakan bulan Ramadan. Di sini dikatakan laisal aidu liman tajammala bilibasin wal marbubi walakin nalidu liman lahu firalahu zunubi. Hari raya bukanlah kepada orang yang bersenang-senang dengan baju baru, dengan kendaraan baru, gorden baru, kursi tamu baru, hambal baru, gelas baru, piring baru. Bukan itu. Bukan. Tapi bagi siapa pula? Hari raya bagi orang-orang yang telah diampunkan dosa oleh Allah. Siapa orang yang diampunkan dosa muslim dan Bapak Ibu sekalian? Orang-orang yang sempurna berpuasa bulan Ramadan. Itu maka Nabi katakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan karena dorongan iman dan ikhlas, Allah mengampunkan dosa yang lalu. Hadis yang lain, kayaumi waladathu ummu, bagaikan hari kita dilahirkan oleh ibu kita masing-masing. Begitulah Allah ampunkan dosa kita, putih bersih. Orang yang sudah mendapat pengampunan dosa daripada Allah Ta'ala, orang yang berpuasa itu, itulah orang yang berhari raya, yang bertakbir. Kalau tidak adalah hanya ikut-ikutan kita berhari raya. Walaupun kita mudik pulang kampung, baju baru, kendaraan baru, tidak berhari raya. Ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun, atas petunjuk Allah kepadamu, semoga kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita orang-orang yang sudah berpuasa pada bulan Ramadan, menikmati bulan Ramadan, salah satunya adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan selama ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Bila mana kamu bersyukur kepada Allah, aku akan tambah nikmat terus kepadamu. Namun bila mana kamu ingkar, tunggulah azabku sangat pedih. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ta'ana kepada Allah dan kepada Rasulullah, sehingga kita terus menjadi umat ijabah, telah menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kita terus menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bertemu dengan yakin, yaitu kematian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.